CO3, CO2 tinggi nanti berikatan dengan H2O, nanti menjadi bikarbonat berikatan dengan hidrogen asam lagi menjadi asam bikarbonat. Jadi pemberian oksigen yang berlebihan pasiennya bisa asidosis, bisa tambah sesak. Jadi bukan solusi. Jadi makanya di situ kita harus mumpuni di patofisiologinya juga, ya, fisiologi dan anatomi. Jelas ya. Nah, selanjutnya, ini yang tadi color next yang dipasang teman-teman ya. Leher. Ini adalah color neck yang short. Ya. Satu lagi adalah color neck yang harus pas yang color neck yang hard. Yang hard itu yang kasar keras, yang dari plastik. Ya. Itu yang hard. Itu yang dicurigai faktur. Jadi kalau benar-benar faktur nggak boleh yang pakai ini. Pakai yang kayak plastik gitu ya. Memang tidak nyaman, saya pernah pakai. Di situ. Nah ini yang kotak EKG. Kalau misalkan di instalasi pelayanannya tidak ada, jadi kan saya pernah nawarin di sini yang EKG, padahal ada mesinnya ya, tapi belum ada satupun mahasiswa yang mau EKG. Padahal kan gini ya temennya, cewek sama cewek lagi nanti saya baca EKG-nya apa kayak gitu ya, nanti belajar ya. Gitu. Padahal mah ada fasilitasnya. Kalau di rumah sakit kan harus bayar EKG teh 45.000 minimal, jadi dia gratis. Silakan nanti kalau mau EKG bilang dulu ya. Ya. Yang EKG cewek dengan cewek lagi, kalau cowok mah kan bisa sama temennya sama saya bisa. Nggak boleh selain gender, karena nanti kalau misalkan apapun itu masalah kateter terutama yang ya mah selingan ya, termasuk yang perempuan ada mana tenanau kapal laki-laki pasang kateternya pada bapak mah aki-aki nggak boleh, karena memang itu udah etiknya nggak boleh, harus sesuai gender ya. Nah ini termasuk pasang EKG. EKG walaupun tidak ada ya, kalau sebenarnya sih kalau kepaksa EKG masih mending cowok ke cewek, cewek ke cowok mah. Kalau kateter kan alat, kalau dada mah EKG masih bisa oleh perempuan. Ya, tapi kalau perempuan tidak boleh sama laki-laki ya. Ini selanjutnya, ini ada yang filter di sini adalah menyaring supaya ini tidak masuk ke mesin. Ya, ini filter. Jadi ini harus diganti filter ini di sini ya. Berapa kali sekali, ini kan cadangannya ada, jadi dibuang atau dibuang ganti yang baru, beli yang baru lagi. Ya, itu namanya filter. Ya. Selanjutnya, sekarang lari ke peran BHD atau BCLS. Lanjut ya. Jadi yang di sini pas ujian. Pasiennya mana ya? Itu ini. Geserkan atau? Kompresor atau lidah? Lidah yang ditanyanya, pasiennya mau diapain? Jadi semuanya berkesempatan menjadi lidah. Nah, ini udah koblu. Kalau di instansi pelayanan, koblunya itu adalah Assalamualaikum, dengan ada yang koblu lantai 5, 513, bed 1. Nanti diumumkan koblu lantai 5, kamar 513, bed 1. Nanti dokter jaga yang ada di ruangan lain sama KPJ, pengganti kepala ruangan nanti datang ke situ sama Pak Ustadznya, atau kalau di ini pendetanya datang sesuai dengan keyakinannya. Nanti datang karena pemohon spiritual kan. Kalau itu kan interhospital. Kalau hospital gimana? Kalau healthnya minta penolongannya gimana? Telepon angka ambulan 118 apa ya? Halo, ada kegawatan di Jalan Braga, kecelakaan. Ditelepon. Nah, yang pertama menemukan orang awam pasti lakukan RCP. Ya, aman pasien, aman lingkungan. Sekarang lanjutkan ke tadi cek kesadaran, cek lidahnya. Apanya? Miring Pak. Buka aja. Miring. Longboard itu adalah papan panjang, stresor. Harus kenal juga yang modern stresornya. Kalau yang kita fasilitasi, yang kedua diceklek, jadi dia nyambung langsung diangkat. Jadi pasiennya tidak usah dimiringin. Itu stresor longboard yang bagus ya. Nah, sekarang yang nggak bisa hapus ya, ada di sini. Hanya pasti sini. Udah ya. Sok ayeuna cek nadi, cek nadi. Dikunci bednya ya. Ada kunci bednya di situ. Cek nadi. Nadi ada tidak? Tidak, Pak. Lanjut RCP. Naik berapa? Iya.
Ada di kliknya, bentuk kayak kursi gitu aja. Ada ya. Nah, itu Di bawah, namanya Pak, suka ada gimana? kursi yang gitu adalah namanya di klik. Kalau di ya, bawah, klik. Pak? Ya, di bawah. Mau di bawah, mau di bawah, mau di sini. Di Kan bawah. kelihatan, ya kelihatan itu. Ada video, Pak? Nah, di sini kelihatan dari sini. Harus sejajar dengan bahu pasien. Oke. Langsung resusitasi pasien. Resusitasi pasien tidak ada dulu mah kan? Duanya Pak. AHA 2015 mah di sini proses skiopoides 2 jari di sini. Dulu kalau yang sekarang itu tengah dada langsung aja ke tengah. Ini kan ujung dada, ini sternum. Langsung ke tengahnya, nggak diukur lagi sekarang. Yang tengahnya itu adalah yang gininya ya. Langsung ke Tangan makam dominan. itu. Dah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Sudah. Oh, 9, 3. Itu highway. Mana highway? Highway langsung. Nah, udah siap. Cek airway. Nah, itu baru satu periode. Satu sini kan pasien periode. Tali emergensinya berarti harus ada oksigen transport ya. Ah, ini papan resusitasi, oksigen transport. Ah, ini saturasinya ditempel, tensinya ditempel juga kan. Ya kalau nggak ada nadi mah berarti nggak usah ditensi. Berarti di situ, berarti di belakang. Cok, dik. Kalau posisi begini susahnya gimana coba? Kalau menurut saya masalah besarnya dia emang ada proses. Ini teh RJP heula 1 periode atau langsung pasang heula itu? Kudu. Sugan teh dipasang heula alat. Masalahnya kalau masalah kelihatan dia kan LJP-nya yang ininya harus di sini di belakang. Harus ini palpasi lagi. Oh itu tuh dingklik tuh. Nah ini adalah dingklik namanya ya. Dingklik itu adalah pulsi resusitasi. Jadi itu sampai sini Tangga apa itu? Nah ini adalah tangga resusitasi atau kursi resusitasi. Jadi naik tadi jadi tadi ini itu kursi khusus Resusitasi. dan langsung ke highway dulu tadi dulu highway langsung pasang opa langsung ke opa. Jadi opa itu ada yang warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Caranya gimana? Ini warna cocoknya yang mana? Nah ini dari dari ini kan dari sini ke dari angulus tadi dari angulus angina di sini tadi sini langsung ke mulut misalkan Fadlan nih modelnya di sini. Nah berarti sini ini dia kegedean apa sedikit ya, tadi angulus tadi di bawah telinga. Punten di bawah telinga dari sini ini kegedean. Ya itu untuk mengukur besarnya opa. Jadi jangan bilang mayo lagi itu nama produk atau gueda. Opa itu adalah oropharyngeal airway. Nah ini cara memasangkannya adalah ini yang peran yang ABC adalah ke atas. Ya. Ke atas itu menekan lidah. Lidahnya kan jatuh penuh kesadaran. Diginiin putar. Nah, diginiin kan ini putar. Kan lagi gini nih, diginiin putar langsung dimasukin. Ini kan lidah. Jadi lidahnya ke atas, Pak. Nah, lidahnya kenapa bisa ditekan coba? Lidahnya kenapa bisa ditekan? Pakai tong spata. Ini yang gini lidahnya dikebawahin, set. Oke. Nah, ini lidahnya kan lagi ditekan ditekan ke depan, ditarik ke depan. Ini. Putar. Ini kan manikin susah. Anggap saja lagi muter di dalam ya. Udah anggap muter dan memang susahnya muter langsung blok gitu ya. Kalau masih ini masih bisa masuk. Hati-hati kalau kekecilan, opanya itu bisa ketelan. Nah, sudah.
Langsung mana sih kita ayo. Nah, ini tidak boleh nanti pas ujian, soalnya yang ini ya. Tidak boleh yang kecil, ini untuk pediatrik. Baggingnya itu adalah baggingnya itu yang gede ya, dan tolong diingatkan. Tidak boleh. Ya, ini maksudnya yang ini mau pediatrik kecil, yang gede. Jadi kayak salah kaprah mahasiswa pas di lapangan. Nanti bawaan iya kayak disesuaikan ke mana? Malu kan mahasiswa mana tah? ST Kindo. Dari Cipala salah bagging. Ya, obat kan sana obat support sitoria diminum. Kela aku hese. Nggak boleh kan gitu. Bercanda ya. Ah ini disambungin kemana, ke hidung? Oksigen. Ke oksigen, jadi harus ada gitu. Oh tadi oksigen, aduh. Estafet. Sana awas tiba-tiba kan mas Taka. Bentuknya. Jadi settingnya di dunia nyata supaya tidak ini. Nah, posisinya begini. Nah, posisinya begini. Ininya adalah CE. C itu adalah AA, tangannya di sini E itu adalah megang dagu. Ini megang dagu ini 3 ini C. Nah. Boleh diulang, Pak? Boleh diulang? Ya, ini CE. Ya. Gimana? Jadi megang ini langsung posisinya begini. Nah. Tapi oksigennya udah disambungin kan oksigen? Iya, Pak. Jauh teh. Ayunkeun. Jauh teh. Nah, ini hati-hati. Setiap orang ini kan akhirnya oksigennya tidak dinyalain percuma juga. Jadi harus tahu ininya diputar ke belakang, ke kiri. Ya. Putar ke kiri dinaikin. Nah, ini udah habis ya. Nah, ini kalau nggak begini nggak bisa, harus ambil oksigen. Yang laki-laki harus bisa masang oksigen ini pakai kunci Inggris ya. Ya, nanti saya ajarin. Nah, ini jadi buka ke kiri langsung tempel. Berapa liter kalau dewasa? 12 liter kan, ini maksimal 15 ya. Kalau ada orang nyeting 15 emang awal ya. Dengan 12 liter juga udah 100%. Kalau kelebihan bisa toksik ya oksigen. Ya, ini A harus melakukan head tilt chin lift. Si Ayo ini A Kiki head tilt chin lift. Head tilt itu adalah pundak. Nah, head tilt. Chin lift pundaknya. Nah, chin lift itu adalah dagunya di atas, ditahan, ditekan. Tidak boleh pada yang faktor leher dicurigai di sini ada jejak faktor. Tidak boleh melakukan head tilt chin lift. Ini kan chin lift head tilt. Tidak boleh. Harus melakukan jaw thrust. Setelah itu ini lehernya tetap lurus. Rahang bawahnya ditekan dari dorong ke depan biar mulutnya kebuka. Tidak boleh sama sekali menekuknya leher. Itu namanya jaw thrust. Ya, oke. Nah, ini CE, A, ini gerakannya. E itu adalah 3 jari ini untuk menahan ini. Punten, saya ajarin. Ini nahan dagu kan? Ini nahan dagu. Ini kan E nih. Ini E di sini nahan dagu. dagu. Ini nahan dagu atas, ini tutup. Nah. E-nya di sini. Jadi ini 3 ini nggak boleh menekan ini. Dagu aja semuanya. Yang E-nya, yang C-nya baru mecahnya menekan masker, memegang masker. Oke. Nah, ini boleh di kiri kan nggak bagging. Ayo kiri di kirinya bagaimana? Anu ke dalam kiri. Ya. Ayamnya biasa kiri. Oke. Tadi kan udah 1 siklus kan, udah 30 banding 2. Kalau belum terventilasi, belum ter-ETT adalah 30/2. Kalau udah terintubasi masing-masing. Itu terus-terusan ya JP ya matuh. Saya 12 kali 10 sampai 12. Ini kan 2 kali 30/2. La 2 detik. Ilaha illallah. Enggak boleh gini. Baru juga oksigen masuk, keluar lagi. Kan ada IE rasio, inspirasi time, ekspirasi time. 1/2 kali 6 detik nih. 2 detik, dilepas 4 detik. Nah, di dalam pelatihan, memang ada dalam pelatihan suka 1, 1000, 2, 1000. Tapi kurang etis. Orang sakaratul maut, kita menghitung uang. Udah pakai la ilaha illallah saja. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah langsung RJP lagi. Sok lanjutin. RJP lagi. RJP. Sekali lagi sok naik. Nah, harus sejajar dengan kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3. Kamu gerakannya tuh. Dagunya tetap di ke atasin, Pak. Ini tetap ekstensi. Judulnya itu adalah ekstensi. Ekstensi itu Aiwei, membebaskan jalan nafas. Maka peran siar ini adalah AB, membebaskan jalan nafas dan memberikan breathing. Breathing itu pernapasan. Jelas ya? AB, udah kan? Ini baru 2 kali. Mau gantian? Gantian. Itu pegang itu atuh. Oh, itu sok. Padlan. Ya, Janki, Pak. so. Katakanlah di sini Kasep. Ini ujung ini tekanan ininya di sini tengah-tengah sternum. Di tengah sternum ya. Karena tidak boleh, punten lagi dijelasin ya. Tidak boleh meskipun jantung apeknya di sini apek jantung. Memang nadinya cepat muncul. Memang nadinya cepat muncul di sini. Di sini itu adalah selah iga interkostal. Nanti fraktur. Yang nggak boleh makanya di tulang yang keras namanya sternum. Sejajar agak ke depan lurus Kasep. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2,
tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tiga. Apa lah? Nah, lanjut lagi. Ya. Yang bawah tangan dominan Pak atau bebas? Harus tangan dominan, telangkung. Dia dominannya kiri boleh. Yang bawah itu tangan dominan. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ini bagus nih, lah ini pelan, Menghayati. jadi nggak boleh cepat gini, nggak boleh ya. Nanti harus ada inspirasi time dan inspirasi time. Udah 5 kali belum? 3. Pak, langsung di AJP itu Pak, 3. AJP lagi, Kiki. Akiki, Akiki. Ayo ekstensi. Siap. Agak ke depan. Jadi yang Kalau menekan majuan bukan lagi. tangan tapi bahu. Dipa, punten dorong, Dip. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lah. Pokok nama 2:4. 2 detik megak, 2 detik ngompat, 2 detik ngompat, 4 detik lepas, 4 detik. Jadi nggak boleh gini. Nah, nggak boleh. 2 detik, biasa aja gerakannya. Mungkin 15 kalian. 2 detik, lepas 4 detik ada pelan bukanya. Jadi nggak boleh gini langsung. Jadi baru juga masuk ke dalam keluar lagi. Khawatirnya begitu. Jadi tidak ada volume. Tidak ada cadangan oksigen yang masuk di awal jalan. Jadi kita itu harus korelasinya ke. Nah ini bukan tulis. Redang, Pak. Buka aja. Bisa top ya ceria. Buka aja. Nggak ada yang mau ditahu. Ini adalah satu Periode. satu siklus 5 periode. Habis ketukar. Jadi 5 periode itu 5 gini kan? 30/4. Nah, udah gitu. Sebenarnya kalau ini kan namanya BHT. Nah, diserang itu kalau ada nadi, berarti tahunya dia SJP-nya bagus gimana? Ini si A SJP tadi, sok A SJP, naik ke SJP. Ini kan SJP. Si A cek nadi, A cek nadi. Nah, ini mah saat bagging ini kan dilepas. Sok A SJP, cek nadi A. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah, ini kan misalkan. Lagi LJP begini, desek nadinya ada nggak? Nggak ada. Lagi
RJP-nya bagus, kompresi jantungnya bagus, nadinya harus muncul. Kalau dia tidak berdenyut, jadi jangan berpikir eta teh nadi pasien, eta mah denyutan dari yang kompresor. Evaluasinya cek nadi pasien gimana? Kan ini udah dilepas, udah 5 periode. Cek nadi, cek nadi ayeuna. Kompresor, apa lah? Cek nadi. Ya, ada nadinya? Ada. Misalkan ada, udah. Kalau nadi ada, berarti lanjut ke airway breathing. Napasnya ada. Lakukan LLF. Saya lupa lagi yang bahasa Indonesianya. Look, listen, feel. Jadi kayak gini. Maaf saya ke belakang. Jadi look, listen, feel. Kita depan muka pasien, lihat dadanya. Lihat dadi dirasakan ada. Feel itu rasakan ada aliran udara nggak? Feel. Look, lihat gerakan dadanya. Listen, ada suara napasnya. Itu LLF ya. Pada yang inisiasi kegawatan, pada yang CBA, kan judulnya juga CBA, nggak usah LLF lagi, hilangin dulu LLF mah yang didulukan dulu, yang CBA dulu, nadi dulu itu mata. Karena napas ada berapa kali? Ya, pinginnya berapa kali? Kalau gawat gitu, satu-satu misalkan napasnya satu-satu kurang adekuat, berarti berikan ventilasi 10 sampai 12 kali per menit. 60 bagi 10, 6. Berarti 1 kali napas 6 detik kan, 2 detik begini, 4 detik lepas. Itu kan 10 kali. Kalau 12, 60 bagi 12, 5 bagi tilu 1,7. Menekan 2,3 melepas. Jadi intinya inspirasi time dan ekspirasi time ada 1:2 waktu gitu ya. Time namanya. Jadi coba tarik napas semuanya. Lepasin napasnya. Lebih panjang ekspirasinya. Ya, 1:2. Nah, fase napas ini sebenarnya ada diam dulu. Itu namanya tidak volume, fase plateau. Kenapa setiap antara napas adalah ada fase diam, namanya plateau. Oke. Nah, itu nama nanti di mesin napas. Nah, jadi pas bagian kan dilepasin, kalau dilepasin begini itu plateau ngisi tidak volume. Yang plateau di sini kan dia melepasnya pelan-pelan. Itu plateau mengisi cadangan oksigen. Udah kan? Napasnya. Nah, kalau napasnya tidak bagus, satu-satu tuh saya di bagging 10 sampai 12 kali per menit. Oke? Kan cangkel atuh. Nah, pasanglah intubasi. Di sini intubasinya harus dikenakan. Ya. Alatnya apa? Ini mah EKG ya. Nah, kagak ada. Nanti yang padahal udah nulis enggak apa-apa. Jadi kita jangan bumerang nggak ada, nanti kita kenalkan. Ini judulnya BHD. Intubasi, nanti pas pelatihannya AA di situ pasang intubasi itu. Ada selang masuk ke situ. Misalkan ada laryngoscope, ini ada alatnya nih contoh. Nggak apa-apa bayangan dulu ya. Ada alatnya dan jadi canggih. Dibuka. Opanya bukan. Ini membuka ini pakai laryngoscope. Jadi ada lampunya di dalam. Dilihat, diangkat begini lehernya, dimasuki. Contoh begini. Nah, ini laryngoscope. Ini contoh laryngoscope bukan tongstrata, ini laryngoscope. Diangkat dagunya ke atas. Kita masukkan, kalau megang boleh dominan boleh. Masukin ke etet. Kita sambil dongkol begini. Lihat lubang. Napas. Namanya itu lubang napas. Namanya laring. Makanya alatnya namanya laryngoscope. Di atas saluran pencernaan. Kalau dia ke bawah itu paring, jadi lubangnya itu kayak katup, kayak pita suara putih. Nah, kalau dia masih ada napas walaupun satu-satu ketup pita suaranya begini. Nah, itu yang bergetar jadi suara begitu. Maka intubasi itu dibatasi selama 2 minggu karena menekan pita suara bisa rusak. Oke? Dimasukin, selama memasukkan kita menghitung. Kalau di pelatihannya 1, 2, 3, bukan tingkat cepat lagi 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 detik. Kalau 30 detik tidak berhasil, bagging lagi, ventilasi positif. Jadi tindakan ini adalah namanya ventilasi positif. Nah, alatnya bagging. Kenapa dikatakan bagging? Kalau ing itu adalah lagi melakukan. Kenapa kita namanya suction? Lagi melakukan suction. Baggingnya di kompa, ventilasi positif. Kenapa ventilasi positif? Karena paru-paru kita itu tekanan negatif. Kalau tidak dikasih tekanan positif, oksigen nggak akan masuk, oke? Ya, contohnya paru-parunya dalam tekanan negatif. Contohnya ada apa? Tekanan positif.
ada efusi, ada pneumotorak, walaupun dikasih tekanan positif nggak bisa. Karena ada hambatan di dalamnya, ada resistensi. Oke, jelas ya? Lanjutkan ke korelasi. Kalau udah nilai udah ada, sok anggap di begini. Ini anggap anggap sudah diintubasi ya. Kalau diintubasi RJP-nya masing-masing. Ini 12 kali coba. Ini misalkan ini diintubasi. Misalkan ini berarti selangnya nggak boleh gini. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini begini. Misalkan begini. Nah, ini misalkan ya. Ini dipasang mayo, oke dipasang. Kenapa bisa menggigit lidah? Nah, anggap aja mayonya dipasang. So, begini. Nanti ada ini namanya endotracheatum. Resusitasi. Gimana? Itu 12 kali per menit, 10 sampai 12. Ini tuh saya RJP. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Lanjut aja, itu begini masing-masing. Kalau sudah terintubasi, tetap kalau udah 5 periode cek nadi. Kalau nadi nggak ada, lanjut. Kalau nadi ada yang hentikan. Jelas ya? Ya. Kalau nadi tidak ada, apa yang harus diselipkan adalah obat adrenalin 1 ampul atau namanya epinefrin. Nah, itu nggak ada batasannya. Yang jelas rentangnya itu 3 sampai 5 menit. Kalau lewat kurang dari 3 menit tidak boleh. Nanti tamat tahikardi. Wah, ini mah langsung 200, itu efek adrenalin nggak boleh. Langsung dikasih lanoksin penurun heart rate, nggak boleh. Itu kan efek adrenalin. Dibiarkan dulu bagging dulu, oke? Misalkan udah ada nadi, napas udah bagus, apa yang harus dilakukan? Kalau posisi mantap. Posisi mantap ini nggak bisa pakai si ADI ya. Harus jalani si ADI-nya. Kepadaan naik kalau badannya kalau badan kok diogoh badan kok posisi mantap ini kurang besarnya ya. Posisi mantap nanti lihat bareng-bareng karangan gue sebenarnya kalau kurang bade. Hadir. Ya, memang di lapangan itu segitu ya. Itu apa-apa. Namanya juga komunikasi dalam rumah tangga. Nah, posisi mantap tuh lakukan. Tapi belum dapat siapa. Jadi posisi mantap satu di sini lehernya ditopang. Siapa yang mau naik lopang? Posisi mantap. Oke. Nah, ini terus ini ditekukan. Lehernya ditopang. Berarti ayam di sini. Ayam di sini. Ayam lopang aja ya. Ini saya lopang aja ya. Ada orang di sini. Berikan, tahan lehernya. Nggak boleh nekuk. Oke, bareng. Ini namanya low draw. Bukan ego. Low draw. Tangannya ditahan. Nah, ini kan. Jadi sebelumnya itu pasiennya tangannya diginiin dulu. Lurus, ya. Ini dikemanain? Ini. Sunahan. Wajahnya. Kan nggak sadar. Satu lagi ditekuk. Oke, mau pakai ganjalan. Ini namanya posisi mantap. Ini dimeringkan. Ya. Dimeringkan kenapa? Udah ya, udah gitu ya. Tahu ya, ini dilurusin. Dah. Itu namanya logo. Ya, logo itu adalah posisi miring tapi barengan. Tidak boleh ketinggalan, nanti keputus di sini mengkol. Faktor ya, kejepit ke sarapan. Ya. Nanti kalau di sini kejepit ke sarapan udah faktor langsung nafas. Namanya shock central. Jadi perintah napasnya ada, tapi di sini perintah dari medula oblongata ke medula spinalis terputus, nanti nafas. Ya itu yang faktor cervical itu bahaya. Faktor leher itu makanya harus diputarkan. Karena ada perintah nafas dari pons dari badan otot. Jadi jangan tertutup. Oke? Nah itu dalam posisi mantap terakhir. Kalau balik dulu. Nah, diogonya. Nah, diogonya. Nah, lakukan apa? Kan nafas sudah ada. Ini lidah tensi. Tensi kan. Terus berikan apa? Oksigen sesuai tubuh Tuhan. Saya mau bertanya, saturasinya 90 kurang. Berarti lakukan intubasi.
Kalau 90 sampai 95 lakukan Masakan. simple mass atau non-gravity. Kalau 95 ke atas kasih aja binasa, oke? Ya diberikan oksigen, anggap ditempel. Nah, ditensi, jadi jangan lupa udah ada nanti jangan dipiarin, nanti dulu lagi. Ya, jadi namanya stabilisasi pasien. Kenapa? Dari ke hospital masuk ke ruangan UGD harus stabil. Namanya adalah transportable. Pasien harus dalam keadaan transportable, berarti di jalannya tensinya udah bagus. Tidak boleh sama sekali dari UGD ke ruangan ICU atau ruang biasa mengantar pasien dalam keadaan hipotensi berat. Bisa-bisa tengah jalan apa melakukan apa? Henti jantung, henti nafas. At least enggak kodlu tengah jalan. Enggak. Ya. Jadi ingat, ada yang kodlu itu ada yang di ruang tunggu, ada di depan apotek, itu ada kodlu dan tim khusus yang datang itu adalah misalnya jadi ada timnya ya. Nah ini jangan lupa untuk tensi mengingatkan semua untuk dasarnya di sebelum tersampaikan. Ini yang garis ini Billy belum tersampaikan. Ini namanya critical point. Ini ada right arm, left arm. Yang penting garis nadi ini harus sejajar dengan nadi brachialis. Ini tensi. Kalau dia left arm, berarti ada tulisan left arm. Ini kan tangan kiri. Kalau leg arm, berarti tangan kanan. Ini mah yang satu garis. Ini wajib sejajar. Nah, tentuin nadi dulu. Di sini kan rata-rata. Nah, ini langsung. Nah, nadinya sini kan sejajar. Ya, harus sejajar dengan arteri apa namanya? Arteri apa? Harus tahu anatomisnya ya. Nah, gitu. Kalau tensinya tidak kedengar, berarti tensinya melalui palpasi. Ya. Kepegang misalkan gini-gini. Oh, 50 palpasi. Jadi kalau dia soalnya kan nggak tahu 50. Nah, itu harus kolaboratif. Leader perintahkan pasang IP kateter. Jadi merintah, leader itu nggak boleh malu di ngomong. Pasang oksigen. Karena mamilah marah. Pasang leader. Jadi leader itu yang memerintahkan. Ya, ini yang belum terlihat disatukan adalah satu. Ini anggap aja monitor EKG. Nah, lihat boleh. Ini pasang langsung. Nah ini salah satunya contohnya. Ini kalau nanti kalau rekan-rekan pelatihan BTCLS atau BCLS kan kawet lagi ya. Nanti desi nanti kan kalau namanya pelatihan kan cuma 3 hari. Masa dalam 3 hari langsung tahu kan? Berarti harus dasarnya dulu. Nah di sini basic cardiac rhythm. Jadi respon. Jadi unrespon. Jadi kalau pasien udah resusitasi, nadinya ada namanya apa? LOSC. Ya ditulis. Returnnya ROTURN, return of spontaneous sirkulasi. Jadi munculnya sirkulasi spontan. Dapat RJ. Pasiennya kondisinya apa sekarang? Kata oh LOSC dong. Berarti harus tahu kalau LOSC itu ada nadi setelah resusitasi. Nah ini tidak kita harus mengenal karena pasiennya tidak bisa mengidentifikasi setiap pasien itu ada gangguan. Penyebabnya apa? Kok kodlu ya, kok tensi turun? Apakah semua pasien tensinya turun penyebabnya sama? Tidak. Apakah dia dehidrasi? Misalkan di rumahnya mencret, dehidrasi. Kemungkinan dehidrasi mungkin. Kemungkinan kurang elektrolit? Mungkin. Bisa ditunjang dari gangguan EKG. Jadi kita harus mengenal EKG. Misalkan dia maka ya bukan mah gaginya karena kurang cairan bisa mencret. Karena misalkan hipertensi tidak ditangani, perfusi ginjal berkurang, dia pipis tidak bisa. Hipervolum, apa yang terjadi gambar EKG-nya T-nya bisa tinggi atau T-nya ke bawah. Jadi hiperkalemi. Tapi itu harus dibuktikan dan periksa elektrolit kalium. Kenapa elektrolit itu tidak boleh diabaikan? Karena kontraksi jantung itu dipengaruhi oleh elektrolit. Otot kita coba, Neng tidak makan buah-buahan, sayur-sayuran, suka terang-terang. Suka itu karena kontraksi dari depolarisasi natrium dan kaliumnya tidak normal sehingga terjadi kontraksi yang tegang, tidak kontraksi namanya gerakan kram atau involunter, bisa kerutan dan lain-lain. Nah itu harus dibuktikan dengan
pemeriksaan elektrolit. Ini pemeriksaan EKG, maaf ya. Nah, di sini kardiak. Ini jadi semua orang, apalagi ini udah semester 4 ya. Semester 6, salah baik. Semester 6 harus mengenal sirkulasi jantung, ya. Nah, sirkulasi jantung. Sirkulasi jantung itu ada yang tahu sirkulasi jantung dari mana ke mana? Eta mah paru. Alveoli itu adalah dari paru-paru, betul. Alveoli itu dalam paru-paru terjadi difusi oksigen dan CO2. CO2 dikeluarkan sama nafas kita, oksigen diambil. Di alveoli ditukar masukin ke jantung kiri. Masukin ke jantung kiri. Masuk ke jantung kiri. Ke jantung kiri ke sini melalui 4 vena pulmonalis. Maka warnanya di sini adalah warna merah. Warna merah itu tandanya banyak oksigen karena dari paru-paru. Kalau jantungnya ada kontraksinya kurang bagus, nanti ada arus balik ke paru-paru, namanya bendungan dibiarkan kontraksi diastolnya tidak bagus. Diastol itu kan tekanan saat mengisi ke jantung. Gimana darah mau dipompakan kalau tidak diisi dulu jantungnya? Oke? Nah, itu namanya fase diastol, fase relaksasi jantung. Nah, kalau kontraksi jantung kiri abdomen dan ventrikelnya kurang bagus, nanti arus balik ke paru-paru bisa jadi udim paru, jadi penumpukan cairan paru. Itu salah satunya jadi korelasi fungsi respirasi dengan fungsi kardiovaskuler. Jadi harus tahu ya, sirkulasi dari jantung kiri dipompakan kemana dari jantung kiri? Kemana? Ke aorta, nih lurus di atas. Aorta, ada tulisan aorta. Nah, kalau dari atas ini saya lihat ada di sini aorta, di sini. Nah, di sini tempat sini. Ya, bunyi aorta. Ada kadumnya begini. Bes. Nah, itu adalah murmur. Ada ketok-ketok seperti tapak kuda, adalah galop. Nah, ada galop, ada murmur, curigai, ada kebocoran katup. Jadi dalam aorta itu ada katupnya juga. Aorta itu muara arteri yang paling besar sebelum disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau dia memperdarahi jantung namanya arteri koronaria. Setelah fase sistol, setelah mempakan ke seluruh tubuh itu namanya langsung isi ke jantung, masuk ke dalam arteri koronaria. Masuk ke jantung, ke seluruh tubuh, dipompakan oleh jantung namanya fase tekanan sistol. Jadi jangan heran lagi kalau ditanya sistol diastol ya. Mompa ke seluruh tubuh, masuk ke saluran cerna melalui arteri mesenterika. Masuk ke ginjal, di sini belakang punggung, di situ pinggir, di sini ya. Arteri renalis. Ke sini arteri femororis untuk ekstremitas bawah. Ke sini persarapan arteri karotis komunis. Jadi harus tahu arteri darah mengapa. Apa bedanya pena? Sudah tahu pena semuanya? Jangan ngobrol. Pena itu adalah darah itu kan ada banyak oksigen di bawah dalam darah, ada eritrosit, ada dalam darahnya ada hemoglobin. Berafinitas dengan CO2 dan hemoglobin. Daya ikatnya lebih gedean CO2, makanya orang lebih mudah hipoksia daripada hiperkardi. Dibawa oksigen ke seluruh tubuh, masuk ke dalam sel. Ke dalam sel otak, di dalam otak ada metabolisme. Kan ada mitokondria, ya dan lain-lain. Sama. Di dalam sel otak itu ada proses metabolisme, namanya siklus Krebs, menghasilkan adenosin difosfat, menghasilkan adenosin trifosfat, menghasilkan energi atau kilokalori atau kalori. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk aktivitas sel. Apakah dalam otak itu perlu energi? Perlu atau perputaran natrium, kalium. Kalau tidak ada energi nanti kejam. Karena di otak juga ada pertukaran natrium dan kalium. Kalium itu ingat, kalium lebih banyak di dalam intrasel. Ion lain lebih banyak ekstra. Jadi muatan kation dan anion itu harus beda. Kalau dia sama berarti tidak kontraksi. Kalau ada beda misalkan di natrium dan kation anion di dalam jantung bedanya min 90 milipol. Kenapa sih milipol? Kenapa? Karena memang kation anion menghasilkan milipol elektrik. Makanya jantungnya berkontraksi. Cuma jantung selain pengaruh elektrolit, di dalam jantung itu ada S anode, ada AP node yang letaknya di sini ya, di muara
tium ke sini, ada alveolus. Jadi S1 itu di atrium kanan, jadi kontraksinya 60 sampai 40. Kalau gelombangnya nggak ada P, dicurigai kontraksinya dari ventrikel. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, supaya tidak bingung, saya tidak akan mengajarkan EKG keseluruhan, itu harus topik khusus ya. Nah, ini saya mengajarkan gambaran EKG yang tidak normal saja. Nah, ini di sini. Ini rekan-rekan harus tahu, kalau nggak salah begitu emang. Harus mengetahui aliran darah di jantung. Tadi mah sirkulasi darah jantung. Kan? Jantung kanan, jantung kiri, jantung kanan dari tubuh balik lagi ke jantung kanan, balik lagi ke paru-paru, darah mengandung CO2, oke? Nah, dipusi lagi paru. Sekarang mah aliran darah yang memperdarahi jantung namanya koronaria. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah ini gambarannya. Nah ini ada right koronaria arteri, berarti bagian jantung kanan. Ada left anterior descendant coronary, jadi bagian kiri. Ada circumflex maaf yang 4, jadi ngeliling ke belakang. Circumflex mengeliling. Ada yang kiri, ada yang 3 itu ada left bagian kiri. Ada nomor 5 adalah left main coronary artery. Left main coronary itu yang muaranya yang paling atas. Jadi sumbatannya sebelah mana bisa kelihatan dari gambaran EKG misalkan begini. Dia sumbatannya di right coronary artery. Berarti yang kanannya di jantung kanan. Nanti dilihatnya apa? EKG-nya itu di P3 di P4. Gimana kalau misalkan dia gambaran EKG-nya itu sumbatannya di nomor 3?